Bab 66, Buah Bara Darah. Dibandingkan dengan kultivator manusia, kultivasi binatang iblis tingkat 4 berada di antara sirkulasi arteri tingkat 1 dan 3. Kondor guntur ungu ini dianggap sebagai salah satu binatang iblis tingkat 4 terkuat, dengan basis kultivasi di sirkulasi arteri tingkat 3. Selain kemampuan terbangnya, ia juga sangat sulit dihadapi. Di udara di atas pepohonan purba, busur-busur petir keunguan menyambar dengan suara berderak yang menggema. Busur-busur petir ungu itu mendarat di salah satu pohon purba, langsung meledakkannya. Sisa-sisa petir terlihat berkelap-kelip di sekitar area yang disambar petir. Qin Wentian dan yang lainnya mengangkat kepala dan menatap kondor guntur ungu raksasa yang melayang di udara di atas mereka. Matanya yang ganas dan buas berkilauan dengan cahaya yang kejam. Ia sudah menganggap mereka sebagai mangsa yang harus diburu. Boom, boom. Sebuah pilar petir ungu setebal lengan manusia, meluncur deras ke arah tempat mereka bertiga berdiri. Wajah rombongan Qin Wentian membeku sesaat. Bergerak bagai angin, mereka bertiga berpencar ke tiga arah berbeda, menghindari serangan berelemen petir. Sebuah kawah raksasa terlihat di tanah tempat mereka berdiri sebelumnya. Intensitas serangan itu menyebabkan angin berelemen petir yang ringan sebagai akibatnya. Saat angin mulai berembus, terasa sensasi perih dan menusuk saat berhembus ke kulit mereka. "Bos, tarik serangannya," perintah Fatih dengan tegas. Di antara mereka, Qin Wentian memiliki serangan dan pertahanan terkuat. Dia juga satu-satunya yang mampu menghindari serangan elemen petir condor. "Saudaraku yang baik," tegur Qin Wentian dengan suara rendah. Namun, sekali lagi, penilaian Fatih benar. Seluruh tubuh Qin Wentian berlumuran tanah dan debu saat ia menggigil. Berkat Purple Thunder condor, energi yang luar biasa terkumpul di udara di atasnya, tetapi sesaat kemudian, tubuh Qin Wentian berkelebat, menunjukkan gerak kaki yang luar biasa. Tubuhnya seperti daun willow yang menari dengan indah, melayang tertiup angin, dan meskipun petir menyambar tanah sangat dekat dengannya, petir itu tidak pernah mengenainya secara langsung. "Binatang jahat, ayo. Bisakah kau mencoba lebih akurat?" Qin Wentian berteriak pada kondor guntur ungu yang melayang di udara. Ini adalah pertama kalinya Qin Wentian menggunakan teknik gerakan Garuda dalam pertarungan sungguhan. Di bawah provokasi, amarah yang membara terlihat menggelegak di mata burung condor itu saat ia mengumpulkan lebih banyak energi astral, terus-menerus menyemburkan sinar petir dari paruhnya. "Sialan!" Fatih, yang menunjukkan kebalikan dari rasa sayang persaudaraan yang mendalam, langsung lari terbirit-birit, melompat ke dahan-dahan pohon kuno yang agak jauh. Hampir seketika setelah itu, Qin Wentian mengerahkan teknik gerakan Garuda hingga batas maksimal untuk menghindari sambaran petir, yang begitu kuat hingga bisa menghancurkannya menjadi debu jika terkena. Namun, entah karena keajaiban atau keberuntungan, Qin Wentian selalu berhasil menghindari sambaran petir yang bertubi-tubi itu. "Binatang jahat, hanya itu yang bisa kau lakukan." Qin Wentian dengan arogan melanjutkan provokasinya. Kondor guntur ungu tampak gemetar karena marah, jelas kesal dengan kata-kata Qin Wentian. Sambil menjerit nyaring, kondor itu memiringkan tubuhnya saat menukik di udara, terbang menuju Qin Wentian. Busur petir dilepaskan setiap beberapa saat dari paruh burung kondor yang ingin mengubur Qin Wentian di tengah serangan petir dan guntur itu. Sungguh ganas. Berdiri di atas pohon di dekatnya, Fan Le menggeram. Menyaksikan bagaimana peristiwa itu berlangsung, Fan Le mulai mengkhawatirkan Qin Wentian. Gumpalan tanah dan debu berhamburan dan beterbangan setiap kali petir menyambar tanah, mengancam akan mengubur Qin Wentian hidup-hidup. Kondor guntur ungu tak berniat berhenti. Ia menukik ke bawah, ingin melahap daging Qin Wentian. Qin Wentian tampak sangat menyedihkan saat ia menghindari gumpalan tanah yang berjatuhan. Matanya memancarkan keteguhan hati yang dingin. Saat ini, ia masih sangat tenang. Energi ilahi di tubuhnya telah diaktifkan dan mengalir deras ke lengannya. Suara deburan ombak laut bergema saat energi ilahi dipadatkan menjadi bentuk jejak laut berputar. Tepat pada saat itu, 9 panah astral dilepaskan secara eksplosif oleh Fan Le, melesat di udara, melesat menuju condor dengan 9 sinar cahaya keemasan membuntuti di belakangnya. Hembusan angin kencang pun terjadi, disertai jeritan memilukan saat kondor guntur ungu menyadari ia tak bisa lagi terbang. Angin astral yang diciptakan oleh 9 panah astral emas menusuk tanpa ampun tubuhnya, dan energi yang terkandung di dalamnya mencegah kondor itu terbang. "Mati!"
Jejak laut berputar lainnya, meledak di tengah bumi. Kondor itu meraung memilukan sambil menutupkan sayapnya tak berdaya di sekeliling tubuhnya, mencoba menangkis serangan itu sebelum jatuh dari udara. Tumbukan itu mengukir kawah besar di tanah. Saat debu mulai mereda, Fen Le melompat turun dari pohon dan mendekat. Melihat Qin Wentian yang seluruh tubuhnya tertutup debu dan tanah, ia menepuk-nepuk punggungnya dengan riang dan berkata, "Keren banget." Enyahlah. Qin Wentian meludahkan tanah yang tersangkut di giginya. Melihat tubuh burung kondor itu, ia mendesah dalam hati. Memikirkan bahwa aku perlu menggunakan diriku sebagai umpan hanya untuk membunuh binatang iblis setingkat ini. Sungguh tidak mudah. Tanpa metode ini, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan Condor. Sayang sekali Little Rascal bukan binatang iblis tipe terbang. Kalau tidak, kau tinggal mengonsumsi saripatinya saja. Fen Le tertawa sambil melirik anak anjing seputih salju itu. Little Rascal, yang sedari tadi duduk dengan kaki belakangnya, memelototi Fen Le dengan sangat menggemaskan. Tapi, kau sungguh hebat. Kalau aku jadi kau, aku pasti sudah mati kalau bertemu Purple Thunder Condor. Zero berjalan mendekat, merasa agak tertekan. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Rasanya seperti berada di kelompok yang sama denganmu adalah sebuah kesalahan. Aku tidak akan punya kesempatan untuk mengendalikan diri sama sekali. Jangan khawatir, kami serahkan saja pada binatang iblis tipe darat untuk kau tangani. Qin Wentian menyeringai sambil menggunakan belati untuk membelah kepala burung kondor, mengeluarkan inti iblis di dalamnya. Inti iblis seukuran telapak tangan itu dipenuhi dengan energi cahaya yang mengerikan. Ini adalah inti iblis dari binatang astral tingkat 4. Bagi para kultivator elemen petir, inti ini tak ternilai harganya. Inti dari binatang iblis tipe terbang adalah milikku. Sedangkan untuk binatang iblis tipe darat, kalian berdua akan membaginya secara merata. Oke? Tanya Qin Wentian sambil menatap Fen Le dan Zero. Fen Le tentu saja tidak akan menentang Qin Wentian. Dan bagi Zero, setelah menyaksikan kemampuan bertarung kedua rekannya, ia mengerti bahwa ia tidak berhak untuk tidak setuju. Qin Wentian menyimpan inti iblisnya. Ia merentangkan telapak tangannya, dan di tengah telapak tangannya, sebuah tanda samar muncul. Kekuatan penyerapan yang kuat terasa dari tanda tersebut saat Qin Wentian menekan telapak tangannya ke bawah tubuh kondor. Tanda itu memancarkan sinar putih, dan bayangan samar kondor guntur ungu terlihat terserap oleh telapak tangannya, mengalir ke tubuh Qin Wentian. Binatang iblis secara alami memiliki roh iblis. Teknik gerakan Garuda mengharuskan saya melahap roh iblis dan menyerap esensi iblis di dalamnya. Satu-satunya cara untuk mempercepat prosesnya adalah jika binatang iblis itu masih memiliki inti untuk membantu saya menyerapnya. Qin Wentian tersenyum sambil menjelaskan kepada Fen Le dan Zero. Inilah mengapa sangat sulit untuk menguasai teknik gerakan Garuda Surgawi ke-9. Setelah dia selesai, mereka terus menempa diri di hutan gelap. Dan setiap kali mereka bertemu dengan monster iblis tipe darat, Qin Wentian dan Fen Le menyerahkan semuanya kepada Zero, hanya membantu di saat-saat genting. Tak lama kemudian, sebulan berlalu. Tubuh mereka dipenuhi noda tanah yang terkumpul dari pertempuran di medan perang. Namun, aura yang mereka pancarkan mengalami sedikit perubahan, terutama sorot mata mereka yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Tak perlu dikatakan lagi, kemampuan bertarung mereka telah meningkat pesat. Akhirnya, setelah menemukan sebuah danau di dekatnya, mereka bertiga melesat maju, melompat ke dalam air dengan kecepatan yang setara dengan serigala ganas yang memangsa rusa tak berdaya. Setelah mereka mandi, api unggun dinyalakan untuk mengeringkan jubah mereka di tepi danau. Setengah telanjang, Qin Wentian sedang berkultivasi di bawah pohon. Sebuah inti iblis tergenggam di telapak tangannya saat ia terus-menerus menyerap energi di dalamnya. Sinar cahaya putih terlihat memancar dari inti iblis tersebut, berubah menjadi wujud binatang iblis tipe terbang dari masa lalunya, sebelum diserap ke dalam tubuh Qin Wentian. Setelah energi iblis mengalir melalui meridian bintangnya ke organ-organ dalam, saluran energi, lubang, dan struktur tulangnya, Qin Wentian dapat merasakan bahwa tubuhnya entah bagaimana lebih kuat dari sebelumnya. Selama kurun waktu ini, seiring dengan penyerapan terus-menerus saripati iblis, Qin Wentian dengan mudah menyadari peningkatan pesat teknik gerakan Garuda miliknya. Gu. Pada saat ini, si kecil bajingan muncul, berlari berputar-putar di sekelilingnya. Kebingungan terpancar di wajah Qin Wentian saat ia bertanya, "Kau ingin aku mengikutimu?" Si kecil bajingan menggonggong, tanda setuju, lalu berlari menjauh.
Melihat ini, kilatan keterkejutan melintas di mata Qin Wentian sebelum ia berteriak, "Gendut, Zero, ayo kita pergi." Sambil mengambil jubah-jubah yang telah kering, ia melesat ke arah si kecil bajingan. Fan Le dan Zero hanya bisa menggaruk-garuk kepala bingung, tetapi akhirnya mereka pun mengikutinya. Kecepatan Little Rascal semakin cepat, memaksa ketiganya untuk ikut menambah kecepatan. Little Rascal membawa mereka ke sebuah lembah pegunungan, yang medannya sangat curam. Di sana, berbagai jenis tanaman dan pohon langka dapat dilihat. Seseorang sedang bertempur. Qin Wentian dan Fan Le saling bertatapan. Si bajingan kecil menuntun mereka ke atas, dan setelah mendaki ke puncak bukit kecil, mereka melirik ke bawah, ke sumber keributan di lembah. Rombongan Qin Wentian menyipitkan mata sambil mengerutkan kening. Ular piton bersisik ikan. Di lembah itu, terdapat banyak sekali monster jenis ular yang berukuran sangat besar. Qin Wentian pernah menyelamatkan Liu Yan dari monster jenis ular ini di hutan gelap. Kekuatan yang mereka miliki sungguh mengerikan. Seekor ular raksasa yang melilit batang pohon tua, menyemburkan kabut beracun sesekali. Tubuh ular raksasa ini dipenuhi banyak luka. Pada saat ini, ada sekelompok orang yang sedang berperang melawan ular piton sisik ikan. Siswa Akademi Bintang Kaisar. Keterkejutan terpancar di mata Zero. Para kultivator manusia, semuanya berusia sekitar 17 hingga 18 tahun, berada di tingkat sirkulasi arteri ketiga atau keempat. Mereka semua tidak menahan diri dan melepaskan jiwa astral mereka, menunjukkan bahwa mereka semua adalah kultivator bela diri stellar. "Kau kenal mereka?" tanya Qin Wentian sambil menatap Zero. Orang itu bernama Logan, anggota akademi. Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Zero menunjuk seorang kultivator yang memancarkan aura sirkulasi arteri tingkat 4 puncak. Mereka berebut buah-buah spiritual di pohon itu. Sambil menyipitkan mata, Fan Le menatap ular raksasa yang melilit batang pohon. Di atas pohon itu, terdapat buah-buah merah cerah yang tak terhitung jumlahnya dengan kulit berwarna begitu cerah seolah-olah buah-buah itu berdarah. Buah spiritual yang langka dan berharga tentu saja dijaga oleh binatang iblis. Tapi buah apa itu? Qin Wentian menatap Fan Le sambil bertanya. Ia melirik si kecil dari sudut matanya. Si kecil ini benar-benar tahu tentang ini dan membawa mereka ke sini untuk tujuan ini? Buah bara darah. Jenis buah ini sangat bermanfaat bagi para kultivator di tingkat sirkulasi arteri dengan memperluas saluran energi dan membuka jalur sirkular baru, sehingga memudahkan terobosan bagi para kultivator alam sirkulasi arteri. Tidak hanya itu, buah ini juga dapat disempurnakan lebih lanjut menjadi pelet bara darah yang memberikan efek yang lebih kuat. Fan Le bersuara pelan. Mendengar ini, kilatan api menyala di mata Qin Wentian. Di alam sirkulasi arteri, para kultivator menggunakan energi astral untuk terus-menerus menyehatkan dan menempa tubuh mereka, menstimulasi titik akupunktur, dan memperluas saluran energi mereka. Buah bara darah memungkinkan para kultivator mencapai hasil 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha, sangat membantu para kultivator alam sirkulasi arteri dalam terobosan mereka. Tak heran buah ini mampu menimbulkan kehebohan yang begitu dahsyat. Bahkan ada beberapa yang rela mengorbankan nyawa demi itu. Saat ini, situasinya tidak terlihat baik bagi kelompok Logan. Buah bara darah. Seru Qin Wentian, matanya berbinar-binar. Dirinya saat ini sangat membutuhkan peningkatan kekuatan. Masih banyak hal yang menunggunya untuk dicapai. Bab 67 Kejatuhan. Logan saat itu sedang bertarung melawan ular piton sisik, ikan tingkat 5 yang melilit pohon bara darah. Saat menyadari kedatangan rombongan Qin Wentian, ia buru-buru berseru, "Saudara-saudara dari akademi, tolong bantu kami. Ular piton ini sangat sulit dihadapi." Qin Wentian telah menyebabkan kehebohan saat pertama kali bergabung dengan Akademi Bintang Kaisar, sehingga banyak siswa yang mengenalnya. Tidak hanya itu, Logan juga menyaksikan sendiri pertarungan antara Qin Wentian dan Murong Feng. Jadi ia tahu bahwa kemampuan bela diri Qin Wentian beberapa kali lipat lebih kuat dibandingkan seorang kultivator setingkatnya. "Haruskah kita membantu?" tanya Zero. Saat ini, meskipun situasinya tampak buruk bagi Logan dan kelompoknya, tidak seburuk itu hingga mereka akan kalah dalam pertempuran secepat itu. Peluang kemenangan tampak tipis, karena Logan bertarung sendirian melawan ular piton tingkat 5. Baik pria maupun ular itu penuh luka. Jika situasi ini terus berlanjut, Logan dan kelompoknya pasti akan kalah. Alasan mereka bertahan begitu lama adalah berkat usaha Logan,
yang untuk sementara waktu berhasil melumpuhkan ular piton sisik, ikan yang melilit pohon. Poin krusialnya adalah ular piton tingkat 5 yang menjaga buah bara darah. Selama kita menekannya, Logan akan bebas bergabung dengan kelompoknya dan perlahan-lahan menghabisi sisa ular piton bersisik, ikan tingkat bawah dengan mudah, bisik Fenley. Mata Qin Wentian berkedip. Jika mereka menawarkan bantuan begitu mudah, mereka mungkin akan menghadapi masalah ketika tiba saatnya membagikan buah bara darah. Hati manusia memang sulit ditebak, apalagi jika harta karun yang dimaksud adalah buah bara darah yang berharga. Mengenai hati manusia yang berbahaya, Qin Wentian pernah mengalaminya sendiri. Bajingan kecil, kemarilah. Qin Wentian berbisik pelan. Seketika, sesosok bayangan putih melesat, melompat ke pelukan Qin Wentian. Qin Wentian membisikkan beberapa patah kata padanya sebelum menurunkan bajingan kecil ke tanah, lalu berlari menjauh. No! Qin Wentian mengalihkan pandangannya ke arah No. Ya? Seru Zero. Kau sebaiknya pergi dari sini untuk sementara. Aku khawatir kau akan segera berada dalam bahaya jika tetap di sini. Mendengar kata-kata Qin Wentian, raut wajah Zero berubah tak sedap dipandang. Buah spiritual yang begitu berharga ada di hadapannya, namun Qin Wentian berani memintanya pergi saat ini. Melihat ini, imajinasi Zero pun tak terelakkan. Kalau nanti kita berselisih dengan Logan dan kelompoknya, akan sulit melindungimu, jelas Qin Wentian. Namun, ekspresi tak sedap dipandang masih terpancar di wajah Zero. Ia bahkan tak berhenti untuk mengucapkan selamat tinggal, ia berbalik dan perlahan berjalan pergi. Melihat reaksi Zero, Qin Wentian hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah. Kata-kata yang ia tambahkan, sebagai penjelasan, telah diabaikan oleh seseorang yang sungguh ingin ia bantu. Tidak semua orang semudah Fenley. Meskipun ia telah berjuang bersama Zero selama berhari-hari, dan bahkan berpikir bahwa mereka telah mengembangkan semacam persahabatan, tampaknya Qin Wentian melebih-lebihkan kedalaman hubungan mereka. Kemampuan tempur Zero relatif lemah. Baik saat menghadapi ular piton maupun anggota tim Logan, ia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika ia tetap tinggal, akan sulit bagi Qin Wentian dan Fenley untuk melindunginya. Maka, demi keselamatan Zero sendiri, Qin Wentian meminta Zero untuk pergi terlebih dahulu. Namun, siapa sangka Zero akan salah paham dengan niatnya begitu cepat? Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi, bisik Fenley, menyadarkan Qin Wentian dari lamunannya. Logan perlahan menyerah saat ia ditekan oleh ular piton tingkat 5. Jika mereka tidak turun tangan sekarang, siswa-siswa lain di Akademi Bintang Kaisar akan segera berada dalam bahaya. Teman-teman, jika kita mati di sini, kalian tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkan buah bara darah. Mari kita satukan kekuatan kita. Dengan begitu, kita masih punya secercah harapan. Kita bisa membagi buahnya nanti setelah mengalahkan monster ini. Logan berteriak pada Qin Wentian dan Fenley. Dalam situasi genting seperti ini, kekuatan mereka berdua akan sangat menguntungkan mereka. Qin Wentian juga mengerti apa yang dikatakan Logan. Jika Logan dan kelompoknya mati, kekuatannya dan Fenley juga tidak akan cukup untuk mendapatkan buah bara darah. Fatih, jangan terlalu agresif. Kita tahan saja beberapa kartu kita. Bisik Qin Wentian sambil tubuhnya bergerak cepat, melesat ke depan. Saat Qin Wentian melesat keluar, Fenley sudah melepaskan jiwa astral tipe busurnya dan dengan gemilang menembakkan banyak anak panah astral. Sebagai petarung jarak jauh, Fatih ahli dalam pengendalian massa. Seorang pemanah yang benar-benar kuat dapat membunuh dari jarak 1000 mil tanpa meninggalkan jejak apapun. Panah Fenley tidak cukup kuat untuk menembus sisik ular piton bersisik, ikan tingkat rendah. Karena itu, ia membidik mata ular piton tersebut. Sudut tembakannya agak miring, sehingga mata ular-ular itu hancur berkeping-keping, dan langsung menyelamatkan pertempuran yang hampir berakhir tragis. Qin Wentian telah tiba di depan ular piton bersisik, ikan tingkat 5. Dari jarak sedekat itu, ia dapat merasakan bahwa kekuatan ular piton ini melampaui manusia dengan basis kultivasi sirkulasi arteri tingkat 5. Melihat Qin Wentian mendekat, ular piton itu menyemburkan gumpalan kabut beracun. Qin Wentian segera menahan napas, dan sesaat kemudian, ekor ular piton itu melesat keluar, menghantam langsung ke arah Qin Wentian. Boom! Qin Wentian menginjak tanah dengan keras, nyaris menghindari ekor ular piton itu. Saat ekor ular piton itu melewatinya, ia segera mengambil posisi dan terus berlari menuju ular piton raksasa itu. Gemuruh!
Sebuah jejak berlian menghantam perut ular piton itu, membuatnya melolong marah. Menundukkan kepala dan membuka rahangnya, leher ular piton itu melesat maju untuk melahap Qin Wentian. 3 panah astral langsung bersiul di udara dan muncul entah dari mana, menusuk mata ular piton raksasa itu. Di saat yang sama, jiwa astral Logan yang bertipe kapak bersinar terang saat sebuah kapak astral muncul di tangannya. Sambil menyambar kapak astral itu dengan raungan amarah, Logan melompat ke udara, bergerak secepat kilat, dengan niat untuk menebas titik lemah ular piton itu, area 7 inci di bawah kepalanya. Melihat rahang ular piton mendekat, Qin Wentian dengan cepat menambah jumlah langkahnya di tanah. Tanda Garuda yang sangat samar dan hampir tak terlihat di punggungnya menyala saat ia mengaktifkan teknik gerakan, membuat tubuhnya seringan burung layang-layang. Tubuh Qin Wentian berubah menjadi bayangan kabur, dengan anggun menghindar. Meskipun rahang ular piton itu menerjang ke bawah, yang mengenainya hanyalah udara kosong. Pada kejadian sebelumnya ketika ia mengeksekusi teknik gerakan Garuda, Qin Wentian memiliki firasat kuat bahwa penguasaannya saat ini telah mencapai tingkat terampil. Bunuh! Teriak Qin Wentian dengan marah sambil melancarkan serangan telapak tangan. Jejak laut berputarnya memancarkan tekanan yang mengerikan, langsung menghantam kepala ular piton iblis tingkat 5 itu. Logan melompat ke punggung ular piton itu dan melolong, menebas dengan ganas menggunakan kapaknya. Ia membidik area 7 inci di bawah kepala ular piton itu. Tubuh ular piton raksasa itu bergetar hebat saat ia meronta-ronta dengan panik. Namun, tak lama kemudian, ia ambruk ke tanah, mati. Logan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum ke arah Qin Wentian. Terima kasih atas bantuanmu. Sekarang, ayo kita bunuh ular piton tingkat rendah lainnya. Qin Wentian mengangguk setuju. Setelah kematian ular piton tingkat 5 ini, ular-ular lainnya tidak terlalu mengancam. Qin Wentian dan Fan Lei segera menggabungkan kekuatan mereka dengan anggota kelompok Logan, dan bersama-sama mereka dengan mudah membasmi ular-ular yang tersisa. Haha! Logan tertawa, terbahak-bahak sambil menatap Qin Wentian. Kau memang murid peringkat teratas di angkatan baru. Qin Wentian, semua ini berkatmu. Kalau tidak, kita pasti harus berusaha lebih keras untuk menyelesaikan masalah kecil itu dulu. Sedikit usaha lagi, sedikit masalah di belakang mereka. Melihat tawar yang Logan, alis Qin Wentian berkedut tanpa sadar. Matanya berkilat tajam, yang terpantul di senyum yang tersungging di wajahnya. Dirinya yang sekarang bukan lagi pemuda lugu dan polos seperti dulu. Qin Wentian, sebagai ucapan terima kasih atas kontribusimu, aku akan dengan senang hati memimpin dan menghadiahkan inti iblis ular piton itu kepadamu. Inti iblis itu sangat berharga dan akan laku dengan harga tinggi. Ini semua untukmu. Logan berbicara dengan nada yang tampak sangat murah hati, tetapi kata-katanya terdengar sangat menggelikan di telinga Qin Wentian dan Fan Lei. Ambil inisiatif untuk memberinya hadiah? Jika bukan karena usahanya dan Fan Lei, Logan dan anggota kelompoknya akan mati di hutan gelap. Meskipun Qin Wentian tidak mengaku bertanggung jawab atas bantuannya, kata-kata Logan jelas menunjukkan bahwa dia memperlakukan mereka sebagai orang bodoh. Aku tidak tertarik pada inti iblis ini. Bagaimana kalau aku yang memimpin dan memberikannya padamu saja? Mendengar jawaban Qin Wentian, Logan menyipitkan matanya, memancarkan cahaya dingin. Kalian memang membantu kami menyelesaikan masalah kecil waktu itu, jadi tak perlu repot-repot dengan kami. Baiklah, kalau kalian tidak mau inti-intinya, aku akan memimpin dan memberimu buah bara darah sebagai gantinya. Sambil tertawa, Logan mendekati pohon bara darah. Anggota kelompoknya mengikuti, meninggalkan Qin Wentian dan Fan Lei. 7 di antaranya, 1 di tingkat keempat, dan yang lainnya di tingkat ketiga sirkulasi arteri. Mereka agak sulit dihadapi. Fan Lei bersuara pelan. Tunggu, teriak Qin Wentian. Logan dan yang lainnya menoleh saat mereka bertanya, ada apa? Sebelumnya, kami menyelamatkan hidupmu. Seharusnya kami yang memutuskan rasio pembagian buah bara darah. Qin Wentian menjawab dengan tenang. Benarkah? Cahaya dingin berkilat di mata Logan saat ia mengamati sekelilingnya. Ia kembali menatap Qin Wentian, lalu tersenyum. Kalau begitu, kita harus menunjukkan rasa terima kasih kita sebagai terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa kita. Saat suaranya menghilang, anggota kelompoknya sudah mengepung mereka berdua. Meskipun Akademi sangat menghormati Qin Wentian, tidak ada yang bisa melacak kematian Qin Wentian kembali kepadanya jika Qin Wentian meninggal di hutan gelap.
Benarkah jika kukatakan, jika, secara hipotetis, tiba-tiba muncul dua mayat, mayat-mayat itu akan segera dilahap oleh binatang iblis yang selalu lapar, tanpa meninggalkan jejak. Logan tak lagi menyembunyikan niat membunuh di matanya. Untuk mendapatkan buah spiritual, ia telah membantai beberapa anggota kelompok aslinya, hanya menyisakan 7 anggota ini. Baginya, Logan merasa sudah sangat murah hati menghadiahkan Qin Wentian satu buah bara darah. Siapa sangka ada orang yang menolak roti panggang yang ditawarkan, malah memilih minum anggur hukuman? Kalau begitu, membunuh Qin Wentian akan menjadi yang terbaik, karena dengan begitu akan ada lebih banyak buah spiritual yang bisa dibagi di antara mereka. Kurasa begitu, ya. Bahkan sebelum suaranya menghilang, tubuh Qin Wentian berkelebat, saat ia meletus bergerak, berubah menjadi bayangan kabur. Sebelumnya, saat ia menghindari serangan ekor ular piton iblis, penguasaan teknik gerakan Garuda oleh Qin Wentian telah mencapai tingkat terampil. Buk! Suara keras bergema. Qin Wentian telah tiba di depan seorang kultivator tingkat 3 sirkulasi arteri. Kecepatan gerakannya membuat semua orang tercengang. Tepat saat tubuh mereka bersentuhan, Qin Wentian telah kembali ke posisi semula. Bingung, anggota tim Logan hanya melihat lubang di dada rekan mereka. Qin Wentian telah menghabisi nyawa targetnya dengan satu serangan, menghancurkan jantungnya hingga menjadi bubur berdarah. Kultivasi memang sulit, tetapi karena buah bara darah begitu banyak, kita bisa membaginya secara merata. Mengapa kau harus memaksakan situasi seperti ini? Saat Qin Wentian melepaskan jiwa astralnya, niat membunuh terlihat berkobar di matanya. Bab 68, Siapa Oriole? Logan dan rombongannya membeku melihat kecepatan Qin Wentian. Tak mau membahayakan dirinya sendiri, Logan menunjuk seorang pemuda kurus berjubah hijau dan memerintahkan, hadapi saja. Pemuda kurus itu mengangguk dan melepaskan salah satu jiwa astralnya. Jiwa astral yang dilepaskannya berasal dari konstelasi pohon, dengan banyak sulur yang tumbuh dari batangnya. Pada saat yang sama, beberapa sulur muncul, melilit tubuhnya saat tubuhnya diselimuti cahaya astral. Jelas, jiwa astral pohon ini termasuk dalam kategori tipe kontrol yang dapat digunakan untuk menghadapi para kultivator yang mengandalkan kecepatan. Kalian berdua, bunuh saja si gendut itu, perintah Logan. Qin Wentian memegang posisi luar biasa di akademi, jadi tak diragukan lagi, dia akan berada di bawah perlindungan para elit akademi. Jika dia ingin membunuh Qin Wentian, dia harus memadamkan potensi kebocoran, yang berarti mereka harus membunuh Fen Lei. Kedua kultivator dari kelompok Logan bergerak menuju Fen Lei. Melihat hal ini, Fen Lei langsung mundur dengan kecepatan yang luar biasa. Lagi pula, kultivasinya berada di level 2 sirkulasi arteri, yang lebih rendah daripada kedua lawannya. Tak hanya itu, ia juga ahli dalam pertarungan jarak jauh. Mustahil baginya untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Logan dan seluruh anggota kelompoknya mengepung Qin Wentian, tidak repot-repot menutupi niat membunuh mereka. Kau pikir kau maha kuasa karena membunuh Murong Feng? Meskipun kultivasinya berada di level 4 sirkulasi arteri, metodenya terlalu lemah, apalagi jantung bela dirinya. Logan berkata dingin saat ki tajam yang mengerikan menyembur keluar dari jiwa astral tipe kapaknya. Lakukan. Atas perintah Logan, kultivator pohon itu melambaikan tangannya, membentuk sulur-sulur tanaman untuk mengunci Qin Wentian di posisinya. Logan melangkah maju dan menebas ke bawah dengan kapak astralnya, ingin menghancurkan Qin Wentian berkeping-keping. Qin Wentian menghentakkan kaki ke tanah berkali-kali dalam sekejap, kakinya tak henti-hentinya bergerak. Sambil menghindar ke samping, tubuhnya berubah menjadi bayangan kabur yang menghindari tebasan kapak dan tanaman merambat panjang. Sius! Seberkas cahaya pedang dingin menyambar, bergerak sejajar dengan langkah cepat sang pengguna pedang yang bagai angin. Di saat yang sama, tinju anggota terakhir rombongan meledak bersamaan dengan teriakan banteng iblis, melesat dengan kekuatan dahsyat ke arah Qin Wentian. Dalam sekejap, Qin Wentian mengeksekusi teknik gerakan Garuda hingga batas maksimalnya sambil terus menghindari 3 serangan. Gerakannya sungguh luar biasa, membuat siapapun yang melihatnya mendesah iri. Sedangkan untuk serangan keempat, tinju yang meledak dengan kekuatan seekor banteng iblis. Qin Wentian menggeser tubuhnya sedikit sebelum memanggil energi astral di dalam tubuhnya, dan melancarkan serangan telapak tangan jejak berlian yang menghancurkan bayangan samar banteng iblis yang melayang di balik tinju tersebut. Waktu yang dibutuhkannya untuk melancarkan serangan telapak tangannya terbukti cukup lama bagi kapak astral dan cahaya pedang untuk kembali mengincarnya.
Rasa bahaya yang mengancam menusuk tulang punggungnya, namun Qin Wentian tetap tenang tak tertandingi. Seolah-olah ia bisa mendengar setiap gerakan angin. Tepat sebelum kepalanya diremukkan oleh kapak perkasa itu, tubuhnya berkelebat seperti hantu saat ia melayang mundur. Hantaman kapak itu membelah udara di sampingnya, tetapi cahaya pedang justru berhasil mengucurkan darah yang menetes dari luka Qin Wentian. Di bawah gempuran serangan keempat anggota, bahkan Qin Wentian pun tak luput dari lukanya. Tingkat kesulitannya jauh berbeda dengan pertarungannya dengan Murong Feng. Setiap momen penuh dengan bahaya yang tak tertandingi. Dalam pertukaran serangan berikutnya, pedang itu benar-benar menembus tubuh Qin Wentian. Ia memilih untuk mengorbankan mobilitasnya demi kesempatan mengurangi tekanan yang luar biasa, dan memutuskan untuk bertukar serangan ganda. Cahaya putih menyambar, dan sesaat kemudian, belati tertancap di tenggorokan pengguna pedang. Pengguna pedang itu melepaskan pegangan pedangnya dan mundur cepat, bergumam tak jelas sementara darah mengalir deras di antara jari-jari tangan yang ia gunakan untuk membendung pendarahan. Namun, sudah terlambat baginya. Qin Wentian tak sempat menyaksikan kematian pengguna pedang itu. Ia mencabut pedang dari tubuhnya dan melemparkannya, lalu melesat pergi dengan tatapan dingin yang terpancar dari matanya. Belati itu selalu tersembunyi di tubuhnya, sempurna untuk membunuh secara instan. Begitu terungkap, ia memiliki elemen kejutan di pihaknya, yang memungkinkannya membunuh pengguna pedang itu dalam pertukaran serangan secepat kilat. Logan dan yang lainnya mengejar Qin Wentian dengan panik. Bayangan pengguna pedang yang tewas dengan kedua tangan berlumuran, darah masih segar dalam ingatan mereka. Ini sudah menjadi anggota kedua yang tewas di tangan Qin Wentian. Di awal pertempuran, Qin Wentian telah menghancurkan jantung salah satu anggota mereka. Dan beberapa saat sebelumnya, ia menusuk anggota lain di tenggorokan. 3 orang yang tersisa melotot ke arah Qin Wentian dengan penuh kebencian. Tatapan mereka mirip ular berbisa. Darah menetes dari luka di dada Qin Wentian, membuat jubahnya memerah. Serangan pedang sebelumnya berhasil melukai Qin Wentian, meskipun ia telah menggunakan teknik gerakan Garuda. Memukau. Pada saat ini, suara orang asing terdengar. Qin Wentian dan anggota tim Logan membeku, mereka menoleh ke arah suara itu, dan melihat Fan Le berlari keluar dengan keadaan menyedihkan. Jejak darah terlihat dari sudut mulutnya, dan lengan bajunya robek, memperlihatkan anak panah tersembunyi di baliknya. Ini berarti meskipun menggunakan senjata tersembunyi, Fan Le tetap terluka. Kita dikhianati. Fan Le memuntahkan seteguk darah saat tiba di sisi Qin Wentian. Di belakangnya, selain 2 kultivator yang bertarung dengan Fan Le, ada 2 murid lain yang mengikutinya. Salah satu dari 2 orang lainnya adalah seorang pemuda kurus dengan mata dingin dan wajah panjang yang memancarkan aura kejam. Saat itu, bibirnya melengkung membentuk senyum yang tidak menyenangkan. Orang ini persis seperti yang baru saja mengucapkan kata menarik. Melihat orang lain berdiri di sampingnya, Qin Wentian menyipitkan matanya saat menyadari siapa orang itu. "Zero," kata Qin Wentian dingin. Zero mengalihkan pandangannya dan berseru dingin, "Jangan salahkan aku, kaulah yang tidak berperasaan. Jika kau tetap di sini lebih awal, aku khawatir kau sudah mati." Qin Wentian menjawab dengan tenang, "Aku hanya ingin kau pergi dari sini untuk sementara. Ketika aku mendapatkan buah darah bara, aku akan memberikan beberapa kepadamu, tapi..." "Katakan saja apa yang kau mau," jawab Zero dengan dingin. "Kenapa kau masih membuang-buang waktumu untuk omong kosong ini? Kita sudah melindunginya selama sesi latihan di hutan gelap, dan bahkan berbagi setengah inti iblis dengannya. Meski begitu, dia mengkhianati kita tanpa sepatah kata pun. Luar biasa." Fan Le berseru dingin, sementara Qin Wentian menggelengkan kepalanya tanda menyerah. Fan Le benar, tidak perlu menjelaskan apapun kepada orang berkarakter seperti itu. "Hehe." Pemuda yang berdiri di samping Zero tertawa dingin. "Logan, Tuan Muda Luo ada di dekat sini. Aku sudah mengirim orang untuk melaporkan hal ini. Kau tahu apa yang harus kau lakukan sekarang?" Luo Qianqiu. Wajah Logan membeku saat ia menatap dingin ke arah Zero. Bajingan ini benar-benar pergi untuk memberitahu Antek Luo Qianqiu. Karena Luo Qianqiu sudah tahu tentang buah bara darah, mereka tidak punya kesempatan lagi. Sekarang, Logan hanya bisa berusaha memaksimalkan keuntungannya sendiri. "Franklin, aku bersedia memberikan buah bara darah ini kepada Tuan Muda Luo. Namun, beberapa saudaraku gugur saat mencoba mendapatkan buah ini. Bisakah kau menyisihkan 1 buah untuk masing-masing saudaraku yang masih hidup?"
Tanya Logan. Buah bara darah jumlahnya terbatas, dan kau ingin Tuan Muda Luo memberikannya padamu. Franklin menunjuk pohon bara darah, yang kemudian Logan alihkan pandangannya. Seketika, saat tatapannya tertuju pada pohon-pohon itu, kakinya gemetar tanpa sadar, seolah melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Raut wajahnya menjadi sangat buruk rupa. Franklin, masih ada seseorang di sini. Ekspresi wajah Logan sungguh buruk rupa. Di pohon bara darah, hanya ada sedikit buah spiritual yang tersisa. Sisanya telah dicuri oleh kelompok misterius. Apa-apaan ini? Ada yang mencuri buah-buahan saat kita sedang bertengkar. Aku tidak peduli dengan variabel lain. Buah bara darah ini, apa kau yakin masih berani menyimpannya? Tanya Franklin tegas. Wajah Logan menjadi tak sedap dipandang saat ia berteriak keras dalam hati. Antek Luo Qianqiu terlalu mendominasi. Namun, melindungi nyawanya sendiri sekarang lebih penting. Lagi pula, Luo Qianqiu adalah seseorang yang tak mampu ia lawan. Aku bersedia memberikan semua buah ini kepada Tuan Muda Luo. Logan menggertakkan giginya saat memaksakan kata-kata itu keluar, membuat Franklin tersenyum puas. Qin Wentian dan Fan Lei sedang menonton di samping. Ketika Logan mengatakan bahwa buah-buahan itu dicuri, kebingungan tak terelakkan terpancar di wajah mereka. Kurasa aku harus diikutsertakan dalam diskusi, bukan? Qin Wentian menambahkan dengan tenang. Saat suaranya menghilang, tatapan Logan dan Franklin tertuju pada Qin Wentian. Logan bergumam dalam hati. Apakah orang ini idiot? Sementara itu, senyum dingin tersungging di wajah Franklin. Apakah dia juga murid Akademi Bintang Kaisar? Selama setengah tahun, Franklin mengikuti Luo Qianqiu berkelana ke hutan gelap untuk berkultivasi, jadi dia tidak pernah kembali ke akademi selama periode waktu ini. Siswa baru peringkat pertama, Qin Wentian, jelas Logan. Jadi begitu. Sambil menyentuh dagunya, Franklin bertanya pada Qin Wentian, karena kamu murid baru, kamu harus belajar menghormati seniormu. Apakah kamu akan melepaskan klaimmu atas buah bara darah atau tidak? Baiklah, semua buah ini milikmu. Qin Wentian merentangkan tangannya. Melirik Fan Lei, keduanya berbalik dan berjalan pergi. Melihat situasi ini, Logan tercengang. Kapan orang ini begitu mudah diganggu? Namun, saat itu, mereka melihat seekor anak anjing seputih salju memanjat batang pohon darah ember dan memetik buah darah ember dengan cakarnya. Tak lama kemudian, ia menjulurkan kepalanya dan melirik orang-orang di bawah pohon dengan menggemaskan, mengedipkan mata bingung seolah-olah ia agak tertekan karena ketahuan. Sial, jadi buah-buahan itu dicuri oleh binatang buas itu, teriak Logan dengan marah. Itu hewan peliharaan Qin Wentian, seru Zero dengan panik. Si kecil, untuk buah-buah yang tersisa di pohon, silakan kau makan. Selamat menikmati. Sebuah suara terdengar dari kejauhan, dan setelah mendengar perintah itu, si kecil melemparkan buah bara darah ke dalam mulutnya dan membesar. Dengan kecepatan yang tak masuk akal, hanya beberapa tarikan napas kemudian, buah bara darah yang tersisa menghilang satu persatu ke dalam mulut si kecil. Cepat hentikan bajingan kecil itu. Raut wajah Franklin berubah menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dilihat saat ia melesat menuju pohon bara darah. Namun, mereka terlambat. Saat mereka tiba, seluruh tumpukan buah bara darah yang tersisa telah dimakan oleh si kecil. Berubah menjadi bayangan kabur, si kecil melesat pergi, menuruni gunung. Saat Logan, Franklin, dan anggota lainnya mengejarnya, mereka dapat melihat bahwa di dalam mulut si kecil terdapat sebuah kantong berisi buah bara darah yang sebelumnya dicuri. Binatang jahat. Bajingan kecil. Melihat ini, Franklin dan Logan berteriak marah, dan mereka dengan panik menambah kecepatan. Little Rascal sengaja memperlambat lajunya untuk mengejek mereka sebelumnya, tetapi sekarang setelah misinya selesai, Little Rascal meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang lebih tinggi saat tubuhnya berkedip, menghilang dari pandangan. Di suatu tempat yang jauh, Qin Wentian dan Fan Lei menampakkan senyum cemerlang di wajah mereka dan tertawa terbahak-bahak sambil membayangkan reaksi keterlaluan para pengejar mereka. Teman kecil ini, sungguh hewan peliharaan yang berguna. Bab 69, Pertemuan kembali. 2 jam kemudian, beberapa siluet muncul di lembah pegunungan yang sama. Siluet di depan adalah seorang kultivator muda berusia sekitar 16 hingga 17 tahun. Dengan pembawaan yang tenang dan keanggunan yang tak tertandingi, ia memancarkan aura gunung yang tak terpahami. Hanya dengan berdiri di sana, seseorang hampir dapat merasakan pancaran cahaya darinya, begitu terang sehingga seolah-olah semua orang di dekatnya hanyalah latar belakang,
yang meningkatkan kontras dan membuatnya tampak lebih cemerlang. Logan dan yang lainnya berdiri di sekitar pemuda itu, merasa sangat khawatir. Tentu saja, mereka gagal menangkap si kecil. Si brengsek itu mengejar mereka cukup lama sebelum meninggalkan mereka, dan ketika mereka kembali ke tempat semula, Luo Qianqiu dan rombongannya sudah tiba. Di mana buah bara darah? Suara Luo Qianqiu terdengar tenang, tanpa jejak emosi. Namun, hanya mendengar kalimat itu saja, getaran menjalar di tulang punggung Logan dan seluruh tubuhnya menegang. Ia menjawab dengan hormat, "Tuan Muda Luo, Qin Wentian sengaja menunda kedatangan kami sambil memerintahkan binatang iblis yang dibesarkannya untuk mencuri semua buah bara darah yang ingin kami persembahkan kepada Tuan Muda Luo." Franklin mendekati Luo Qianqiu sambil membisikkan beberapa kalimat kepadanya. Meski begitu, ekspresinya tetap tidak berubah. Peringkat 1 di antara kelompok siswa baru, Qin Wentian? Luo Qianqiu tidak tertarik dengan ini. "Basmi dia," perintah Luo Qianqiu pelan. Logan langsung membungkuk dan menjawab dengan percaya diri, Logan pasti akan melakukan yang terbaik. Setelah menjanjikan hal ini, Logan membawa beberapa orang lain pergi, mengejar ke arah di mana Qin Wentian terakhir terlihat. Lembah pegunungan ini sangat tersembunyi. Pergi dan lihat-lihat, siapa tahu ada harta karun berharga lainnya di dekat sini, perintah Luo Qianqiu. Mendengar perintah itu, orang-orang di belakangnya langsung berpencar ke empat arah, tubuh mereka berkelebat saat bergerak. Seolah-olah kata-kata Luo Qianqiu adalah dekrit kekaisaran yang tak terbantahkan. Dengan sangat cepat, hanya Franklin dan Zero yang tertinggal di sisi Luo Qianqiu. Zero, murid baru Akademi Bintang Kaisar, bersedia mematuhi semua perintah dan mengikuti Tuan Muda Luo mulai sekarang. Zero membungkuk rendah. Ia sangat yakin akan posisi dan status Luo Qianqiu di Akademi Bintang Kaisar. Seorang jenius yang diutus oleh surga, Luo Qianqiu juga menduduki peringkat pertama di antara para siswa baru ketika pertama kali bergabung dengan akademi. Tak hanya itu, ia bahkan mampu mendominasi para siswa kelas 2 dengan mudah. Setahun kemudian, ia bergabung dengan fraksi Asura dan menduduki salah satu posisi kepemimpinan. Selain bakat Luo Qianqiu yang luar biasa kuat, seni kultivasi dan teknik bawaan yang ia kembangkan juga sangat mengerikan. Tidak hanya itu, ia berasal dari latar belakang yang luar biasa, sehingga tak banyak yang berani menyinggungnya. Selain bakatnya yang luar biasa, ia juga sangat tekun dalam kultivasinya. Hampir setiap hari, ia dapat ditemukan berlatih di hutan Dream Sky, berduel dengan semua penantang, hingga ia meninggal karena cedera sebelum memulai seluruh proses dari awal. Karena dia sudah bisa sekejam ini pada dirinya sendiri, memperlakukan dirinya sendiri dengan sangat kasar, dan bahkan mati beberapa kali dalam prosesnya, sikapnya terhadap musuh-musuhnya sudah tidak perlu dikatakan lagi. Mengkhianati rekan-rekanmu sendiri, kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk menjadi anjingku. Enyahlah! Seru Luo Qianqiu dingin, membuat wajah Zero yang tak sedap dipandang menjadi pucat pasi, hampa darah. Ia telah memilih untuk mengkhianati Qin Wentian demi mendapatkan buah bara darah dari Franklin, tetapi siapa yang tahu bahwa semua buah spiritual itu, pada akhirnya, akan jatuh ke tangan Qin Wentian? Dan sekarang, dia bahkan dipermalukan sedemikian rupa oleh Luo Qianqiu. Zero tertunduk saat wajahnya berubah, memilih pergi diam-diam. "Tuan Muda Luo, apakah Anda ingin saya mengatur kematiannya?" bisik Franklin di samping Luo Qianqiu. Karena Zero bisa mengkhianati Qin Wentian karena kebencian, ia juga bisa menimbulkan masalah bagi mereka di masa depan. Apa gunanya membiarkan orang seperti itu hidup? Tidak perlu, jawab Luo Qianqiu dengan tenang. Ia lalu berbalik dan berjalan menuju lembah. Ia, Luo Qianqiu, adalah seseorang dengan status yang luar biasa. Mengapa ia harus peduli dengan orang kecil seperti Zero? Lagi pula, ia punya harga diri sendiri. Qin Wentian dan Fan Le kembali ke danau tempat mereka mandi sebelumnya. Beberapa saat kemudian, siluet si kecil bajingan muncul. Si kecil bajingan berlari kecil menghampiri sambil menggigit sekantong buah, lalu berhenti ketika tiba di samping Qin Wentian. "Teman baik." Qin Wentian membuka tas itu dan melihat 10 buah bara darah tersimpan di dalamnya. Si kecil berubah kembali ke ukuran kecilnya saat Qin Wentian mengusap kepalanya, menggonggong kecil tanda puas, dan mengibaskan ekornya dengan gembira. "Bajingan kecil, kau menghabiskan begitu banyak buah bara darah tanpa hasil. Tidakkah kau merasa telah menyia-nyiakan harta surgawi?" seru Fan Le sambil menepuk kepala bajingan kecil. Melengkungkan punggungnya, bajingan kecil melompat menjauh dan menatap Fan Le dengan tatapan jijik,
membuat Fan Lei memutar matanya. Tak disangka orang ini punya indera tajam untuk mencari harta karun. Wajah Qin Wentian dipenuhi senyum. Segera setelah mereka membelah buah, mereka segera meninggalkan tempat itu. Karena Zero tahu tempat ini, akan lebih baik bagi mereka untuk mencari tempat lain yang lebih aman untuk mengonsumsi buah bara darah dan mencoba menerobos ke tingkat ketiga sirkulasi arteri sebelum melakukan hal lain. Sudah cukup lama sejak mereka berdua melangkah ke sirkulasi arteri tingkat kedua dan menempa diri di hutan gelap. Hampir meneteskan air liur, Fan Lei melahap 3 buah bara darah satu demi satu dan berhasil menembus ke tingkat ketiga. Tindakannya membuat Qin Wentian terdiam. Bukankah yang dia lakukan sama saja dengan apa yang baru saja dia katakan kepada si kecil? Membuang-buang harta surgawi. Adapun Qin Wentian, setelah mengonsumsi 2 buah spiritual, ia terus menempa dirinya di hutan gelap, tak berani mengabaikan kultivasinya. Dan akhirnya, 10 hari kemudian, ia pun berhasil menembus sirkulasi arteri tingkat ketiga, membuka jalur arteri sirkulernya yang ketiga. Aliran energi astral di tubuhnya kini jauh lebih lancar dibandingkan sebelumnya, dan seolah-olah seluruh dirinya mengalami transformasi. Perasaan perubahan seperti ini sungguh ajaib. Sedangkan untuk 3 buah bara darah yang tersisa, Qin Wentian tidak terburu-buru untuk memakannya. Buah spiritual jenis ini bisa dibilang sangat berharga dan sangat sulit ditemukan. Jika bukan karena Little Rascal yang memimpin jalan, mereka tidak akan menemukan lembah pegunungan yang tersembunyi. Akan lebih baik baginya untuk menyimpan buah bara darah untuk masa depan, hanya memakannya saat ia mencoba terobosan. Qin Wentian dan Fan Lei tidak terburu-buru meninggalkan hutan gelap. Kini, setelah terobosan mereka, perburuan binatang iblis tingkat 4 menjadi jauh lebih mudah. Inti binatang iblis tipe terbang adalah milik Qin Wentian, sementara inti binatang iblis tipe darat adalah milik Fan Lei. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu. Daun-daun pepohonan di hutan gelap berubah menjadi beraneka warna saat mereka melayang tertiup angin dan jatuh ke tanah, menandakan datangnya musim gugur. Saat ini, di hutan gelap, siluet 2 pemuda dan seekor anak anjing salju sering terlihat. Mereka berkelana ke 4 arah, memburu binatang iblis ke sana kemari. Dengan sangat cepat, binatang iblis dari wilayah sekitar mengenali mereka dan memperlakukan mereka sebagai monster, melarikan diri, bahkan tidak mencoba melawan ketika bertemu ketiga pemburu itu. Teknik gerakan Garuda Qin Wentian telah mencapai puncak tingkat keahlian. Jejak Garuda yang samar semakin jelas saat berkilauan samar, bahkan aura yang dipancarkan Qin Wentian pun mengalami sedikit perubahan. Mungkin karena ia menyerap esensi iblis dari berbagai inti, seluruh tubuhnya kini tampak memancarkan aura iblis yang sangat samar, mengalami perubahan kualitatif. Meskipun tubuhnya berlumuran tanah dan pakaiannya yang usang karena perjalanan, semua ini tidak mampu menutupi cahaya vitalitas di matanya. Setelah berbulan-bulan menempa diri di hutan gelap, Qin Wentian dan Fan Lei juga tumbuh sedikit lebih tinggi. Gemuk, sosokmu semakin maskulin. Pada saat ini, Qin Wentian menebas kepala binatang iblis dengan belatinya, mengambil inti iblis di dalamnya, saat dia tersenyum pada Fan Lei. Fan Lei menjadi lebih ramping dan lebih maskulin setelah pertarungan terus-menerus mereka dengan binatang iblis selama kurun waktu ini. Yah, aku memang terlahir untuk merayu para dewi. Tentu saja aku harus terlihat cukup tampan. Fan Lei menyeringai. Bos, apa kau masih punya buah bara darah? Bisakah kau memberikannya padaku? Bajingan, kau sudah makan sampai habis, dan kau masih ingin aku membagi porsiku denganmu? Teruslah bermimpi. Qin Wentian mendengus. Si gendut ini, dalam upaya untuk menembus sirkulasi arteri tingkat keempat, telah menghabiskan sisa simpanan 2 buah bara darah sekaligus setelah mencapai tingkat ketiga. Namun, ia gagal menembusnya, dan malah basis kultivasinya naik ke puncak tingkat ketiga. Ayolah, kita bersaudara. Fan Lei menggerutu, tetapi ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu, suara seseorang berteriak minta tolong terdengar. Tubuh Qin Wentian dan Fan Lei berkelebat, dan beberapa saat kemudian, mereka melihat sekelompok orang mengejar sosok yang tampak menyedihkan. No! Ekspresi menarik muncul di wajah Fatih. Ia menatap orang yang sedang dikejar. Menyadari keberadaan Qin Wentian dan Fan Lei, Zero menghentikan langkahnya. Secercah harapan muncul di matanya. Ia berteriak, Qin Wentian, Fan Lei, selamatkan aku. Mereka ingin membunuhku. Para pengejar mengejar dan mengepung Zero. Salah satu dari mereka berseru, teman,
Saat kita bertarung melawan beberapa monster iblis, makhluk keji ini mencuri inti iblis yang kita tinggalkan di samping. Tolong jangan ikut campur dalam urusan kami. Mereka bohong, mereka mengambil inti iblis dari para kultivator yang mereka bunuh. Raut wajah Zero berubah drastis saat ia menatap Qin Wentian dan Fen Lei dengan iba. Mereka adalah harapan terakhirnya untuk bertahan hidup. Orang-orang seperti kalian seharusnya merasa beruntung karena aku tidak membunuh kalian sendiri, jawab Fen Lei dingin. Dulu, ketika Zero mengkhianati mereka dengan membawa sekelompok orang untuk menghadapi mereka, apa dia pernah memikirkan perasaan mereka? Ekspresi Zero membeku. Menatap Qin Wentian, ia memohon dengan sungguh-sungguh. Qin Wentian, kita pernah menjadi kawan. Tolong selamatkan aku. Persahabatanku hanya sekali. Sekali kau menyalahgunakan kepercayaan di antara kita, kepercayaan itu akan hilang selamanya. Qin Wentian, seperti Fen Lei, menjawab dengan dingin sebelum berbalik dan bersiap pergi. Mereka memiliki buah bara darah di tubuh mereka, teriak Zero panik sambil menunjuk Qin Wentian dan Fen Lei. Bukan hanya satu, mereka membawa lebih dari 10 buah. Qin Wentian dan Fen Lei menghentikan langkah mereka, hanya untuk melihat wajah Zero yang dipenuhi kebencian. Menatap mereka dengan marah, Zero mengumpat. Ini semua salah mereka, yang membuatnya berada dalam situasi seperti ini hari ini. Haha, wow, sangat meriah. Sebuah suara terdengar dari kejauhan ketika beberapa siluet berlari cepat. Total ada 6 orang yang dipimpin oleh Logan. Qin Wentian, serahkan buah bara darah. Tatapan Logan menjadi dingin. Sementara itu, sekelompok orang yang mengejar Zero mengalihkan pandangan mereka ke arah Qin Wentian dengan keserakahan yang terlihat di mata mereka. Qin Wentian teringat sebuah pepatah yang pernah didengarnya dahulu kala tentang hutan gelap. Binatang iblis bukanlah makhluk paling berbahaya yang akan dihadapi seseorang. Sebaliknya, yang paling berbahaya adalah hati manusia. Qin Wentian, Fen Lei, bersiaplah untuk pergi ke neraka. Zero berteriak dengan penuh kebencian. Tanpa diduga, tubuh Qin Wentian langsung berubah menjadi bayangan kabur. Pupil mata Zero menyipit saat ia mundur cepat, mencoba mundur. Seberkas cahaya merah darah menyambar, diikuti oleh belati yang mengiris leher Zero. Dengan kedua tangan mencengkeram lehernya, tatapan matanya memancarkan kengerian yang luar biasa saat ia menatap Qin Wentian yang menjulang tinggi. Ia pun berlutut. Tak pernah ia menyangka bahwa nyawanya, api muda yang berkobar dalam kehampaan, akan dengan mudah padam dengan cara seperti ini. Dalam pikirannya, banyak hal terlintas. Ia masih sangat muda namun cukup kuat untuk memenuhi syarat masuk Akademi Bintang Kaisar. Seberapa banggakah ia saat itu? Mengundang Qin Wentian dan Fen Lei untuk berburu binatang iblis dan mengasah kemampuan bertarung mereka di hutan gelap, inilah idenya. Seberapa bahagiakah ia saat mereka sepakat? Namun semua itu lenyap begitu saja dengan munculnya buah bara darah. Jalan hidupnya sudah ditakdirkan untuk berakhir saat ia memutuskan untuk mengkhianati Qin Wentian. Bab 70. Pengunjung dari negeri awan salju. Belati di tangan Qin Wentian berkilauan dengan darah. Ekspresi wajahnya hanya menunjukkan ketenangan yang tak tertandingi, yang justru membuat Logan merasakan bahaya. Logan melepaskan jiwa astralnya sambil mengayunkan kapaknya, melapisi senjata ilahinya dengan cahaya yang terpancar dari jiwa astral tipe kapaknya dan memberinya kekuatan serta ketajaman tambahan. Saat sebelumnya bertarung melawan Qin Wentian telah memberinya tekanan yang sangat besar. Jadi untuk mencegah hal yang sama terjadi, Logan memutuskan untuk lebih berhati-hati kali ini. Semua anggota kelompoknya melepaskan jiwa astral mereka, dan mereka membentuk formasi. Sebagai balasan, Fen Lei menyelinap pergi, memperlebar jarak antara dirinya dan formasi sambil melepaskan jiwa astral tipe busurnya. Berbeda dengan para siswa, Qin Wentian dengan acuh tak acuh menyimpan belatinya dan mengeluarkan sepasang sarung tangan. Cahaya yang terpancar dari sarung tangan berwarna perak itu sangat menyilaukan. Ini adalah benda yang ditempa Qin Wentian untuk dirinya sendiri. Ia mengenakan sarung tangannya dengan tenang, namun tetap tenang dan acuh tak acuh, bagaikan ketenangan sebelum badai. Hati-hati, Logan bersuara pelan kepada anggota kelompoknya, tetapi ketika Qin Wentian mengalihkan pandangannya ke para pengejar Zero, para pengejar itu diliputi rasa waspada yang luar biasa. Senyum di wajah Qin Wentian memancarkan bahaya yang luar biasa, dan bahkan ada sedikit energi iblis dari aura yang dipancarkannya. Tiba-tiba,
Beberapa tanaman merambat muncul, melilit tubuh Qin Wentian, dan dengan kuat menariknya melalui udara menuju kultivator dengan jiwa astral tipe pohon. Melihat Qin Wentian terikat, Logan dan anggota kelompoknya yang lain melesat maju dengan niat membunuh mereka, berniat untuk menerjang maju. Namun, dalam sekejap, 9 anak panah melesat di udara langsung ke arah Logan dan anggota kelompoknya. Logan meraung marah dan langsung menebas anak panah itu. Kekuatan yang ia gunakan sungguh dahsyat, mampu membelah gunung. Pada saat yang sama, penggarap jiwa astral tipe pohon itu tersenyum muram kepada Qin Wentian yang sedang ditarik ke arahnya. Kilatan cahaya dingin melintas di matanya saat ia bersiap untuk menusukkan ujung pasak kayu tepat ke jantung Qin Wentian. Tanpa sepengetahuan kultivator itu, Qin Wentian sengaja membiarkan dirinya ditarik lebih dekat. Ia diam-diam berterima kasih kepada pengguna tanaman merambat itu karena telah mempermudah langkah selanjutnya. Di udara, kecepatan Qin Wentian ditarik secara mengejutkan meningkat. Tubuh Qin Wentian berkelebat, menyebabkan pupil mata anggota kelompok menyempit saat ia muncul di depan pengguna tanaman merambat itu. Raungan. Raungan naga terdengar. Tinju penakluk naga yang mendominasi menghancurkan pasak tajam itu, diikuti oleh perwujudan cakar, naga keperakan yang mengangkat pengguna tanaman merambat itu ke tenggorokannya, membuatnya tak berdaya melawan. Sirkulasi arteri tingkat ketiga. Wajah Logan berubah menjadi hijau saat anak panah demi anak panah ditembakkan secara eksplosif ke arahnya, membuatnya tak berdaya untuk menolong anggota kelompoknya. Setelah menghancurkan tenggorokan pengguna tanaman merambat itu, Qin Wentian melesat menuju keempat anggota kelompok Logan lainnya. Setiap langkah dipenuhi dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga bumi bergetar hebat. Di dalam tubuhnya, energi astral di ketiga jalur arteri sirkularnya yang telah selesai praktis mendidih dan bergolak dengan kekuatan sebelum mengalir ke lengannya dan dilepaskan secara eksplosif melalui telapak tangannya. Kekuatan itu semakin diperkuat dengan menambahkan efek penguat yang diberikan kepadanya oleh sepasang senjata ilahi tipe sarung tangan. Di udara, banyak jejak telapak tangan terlihat bertumpuk, bagaikan ombak samudra luas yang bergulung-gulung. Semua serangan yang dilancarkan anggota kelompok Logan langsung hancur berkeping-keping, sementara wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut dan teror. Gemuruh. Jejak telapak tangan yang mengerikan itu mendarat di tubuh keempat anggota kelompok Logan. Energi yang mendominasi dalam serangan telapak tangan itu menghancurkan tulang rusuk mereka dan menghancurkan jantung mereka, membunuh keempatnya dalam satu kali serangan. Fen Lei sudah menghentikan rentetan anak panahnya, tetapi hati Logan masih bergetar hebat setelah apa yang baru saja disaksikannya. Saat ia melihat Qin Wentian berlari ke arahnya, raut ketakutan yang amat sangat terlihat di matanya. Jika aku mundur sekarang, aku akan mati. Sambil meraung marah, Logan menebas dengan kapaknya, seolah ingin membelah langit dan bumi serta menghancurkan seluruh ciptaan. Qin Wentian memilih untuk tidak menghindar. Sebaliknya, dengan efek penguat dari sarung tangan ilahinya, ia mengirimkan semburan jejak laut berputar lainnya yang menjatuhkan kapak itu dari tangan Logan. Tak lama kemudian, tangannya mencengkeram leher Logan dan menahannya sambil terus menerjang ke depan. Boom! Tak lagi di bawah kendalinya sendiri, tubuh Logan menghantam batang pohon raksasa. Wajahnya berubah pucat pasi sementara darah dan kinya bergejolak tak menentu di dalam tubuhnya. Tolong ampuni aku. Tepat saat suara Logan memohon ampun memecah udara, sarung tangan keperakan itu sudah mengiris lehernya. Tubuhnya terkulai tak bernyawa di tanah dengan mata melotot, dipenuhi keputusasaan yang mendalam. Tubuh para pengejar menegang, senyum di wajah mereka pun lenyap. Mereka tak pernah menyangka pemuda yang tampak tenang di depan mereka ini akan begitu kejam dan tak kenal ampun. Ayo pergi. Sambil tersenyum, Qin Wentian menatap Fen Lei, dan keduanya pun pergi bersama. Baru setelah itu, para pengejar menghela napas lega. Lain kali kita bertemu dengannya, kita akan memalingkan muka dan menjauh. Dia bukan seseorang yang bisa kita lawan. Seorang pengejar memberitahu rekan-rekannya. Sisanya mengangguk. Mereka telah sering berlatih di hutan gelap dan terbiasa dengan pembunuhan berdarah dingin, tetapi sekarang setelah mereka melihat betapa tenangnya Qin Wentian saat membantai Logan, mereka tak kuasa menahan rasa takut. Qin Wentian dan Fen Lei sedang berjalan santai di hutan gelap. Fen Lei terus melirik Qin Wentian, kilatan aneh berkelebat di matanya. Apa yang kau lihat? Apa kau iri karena aku lebih tampan darimu? Qin Wentian menyeringai. Fen Lei menggelengkan kepalanya sambil berkomentar, dibandingkan saat pertama kali aku bertemu denganmu, kamu sudah banyak berubah.
Kamu, saat itu, selalu tampak penuh kekhawatiran. Meskipun kamu kejam terhadap musuhmu, itu tidak sebanding dengan ketenangan dan ketegasan yang kamu tunjukkan sebelumnya. Orang-orang selalu berubah. Qin Wentian tertawa. Bukankah kamu sama? Kita berdua berubah menjadi lebih baik, meskipun kamu masih suka bicara omong kosong dengan wajah datar. Fan Le mengerutkan kening dan mengerutkan kening, tetapi ia bertanya, kau benar, manusia terus berubah. Sebenarnya, untuk beradaptasi dengan dunia ini, perubahan memang harus terjadi. Tetapi, akankah ada hari di mana kita kehilangan diri kita sendiri, dan tak lagi mampu menemukan jati diri kita yang asli, setelah mengalami begitu banyak perubahan? Di hadapan saudara-saudaraku, hatiku tetap sama. Aku tetap diriku yang asli, apapun yang terjadi. Qin Wentian menatap lurus ke arah Fan Le dengan nada tulus. Mendengar kata-kata Qin Wentian, Fan Le tersenyum cerah sambil mengangguk setuju. Benar, persaudaraan kita takkan pernah goyah atau berubah seumur hidup ini. Fan Le mengalihkan pandangannya jauh. Menatap ke suatu tempat yang tak dikenal di Cakrawala, ia teringat saat pertama kali mereka bertemu. Benih-benih persahabatan mereka ditabur pada hari ketika Fatih memutuskan untuk berlari bersama Qin Wentian. Terkadang, ikatan antar pria begitu sederhana dan tak membutuhkan penjelasan atau alasan untuk tetap ada. Aroma musim gugur begitu kental di udara, dedaunan gugur yang tak terhitung jumlahnya menutupi tanah, membentuk jalan setapak. Di jalan setapak itu, dua pemuda berjalan berdampingan dengan seekor anak anjing salju di belakang mereka. Senyum terpancar di wajah mereka saat mereka mengangkat kepala dan memandang kota di luar hutan gelap. Hei, anak-anak dari akademi itu ternyata selamat dari hutan gelap. Beruntung sekali. Beberapa petualang dan pengambil risiko menyeringai begitu melihat Qin Wentian dan Fan Le. Anak-anak muda yang ditemukan sedang menempa diri di hutan gelap kebanyakan berasal dari Akademi Bintang Kaisar. Ya, keberuntungan kita tidak terlalu buruk. Qin Wentian tertawa saat dia menjawab pria kekar yang membuat pernyataan sebelumnya. Anak-anak muda sebaiknya menjauh dari hutan gelap. Anak laki-laki tampan, kurasa kau belum pernah mencicipi wanita, kan? Apa kau ingin kakak perempuan mengajarimu satu atau dua hal? Seorang wanita menggoda berdiri di samping pria kekar itu, mengenakan pakaian yang berani dan mencolok. Belahan dadanya bergoyang-goyang setiap kali ia berbicara, menarik perhatian hampir setiap pria di sekitarnya. Kakak ketiga, jaga sikapmu. Dia cuma anak kecil. Kalau kau butuh pria, kenapa kau tidak cari aku saja? Pria kekar itu tertawa terbahak-bahak sambil menatap kedua puncak payudara wanita provokatif itu. Kau setampan anak laki-laki itu? Jawab wanita itu dengan nada meremehkan. Suara pertengkaran mereka masih terdengar bahkan setelah kelompok petualang dan pengambil risiko itu melangkah ke hutan gelap. Kembalilah dengan selamat, teriak Qin Wentian, mendoakan mereka semua. Pria kekar itu melambaikan tangannya sambil berteriak. Aku, orang tua ini, tidak boleh mati sebelum aku mencicipi gadis kecil ini. Kalian benar-benar orang yang menarik, seru Qin Wentian sambil berjalan bersama Fan Le menuju ibu kota kerajaan. Tak lama kemudian, mereka melangkah melewati gerbang surgawi timur. Qin Wentian memikirkannya. 7 bulan telah berlalu sejak ia bergabung dengan ekspedisi pelatihan yang diselenggarakan oleh Koalisi 9 Akademi. Waktu berlalu dengan cepat. Qin Wentian mendesah. Angin musim gugur berhembus menerpa tubuhnya dengan sedikit rasa dingin. Raut wajahnya semakin tegas seiring dengan proses pematangannya yang lambat. Di negeri Chu, di jalan utama di ibu kota kerajaan, barisan panjang orang berdiri dalam formasi. Dalam formasi pasukan ini, total 8 kuda naga menarik satu kereta. Yang membuat orang-orang takjub adalah kenyataan bahwa ada sayap yang tumbuh di punggung kuda-kuda naga tersebut. Kuda-kuda ini merupakan ras kuda drakonik hasil mutasi, sehingga dinamai kuda drakonik berbulu. Kuda-kuda ini sangat berharga karena kemampuan terbangnya yang luar biasa, mampu menempuh jarak 10.000 mil dalam sehari. Kereta kuda itu ternyata ditarik oleh 8 kuda naga berbulu. Ini semakin menunjukkan bahwa orang yang duduk di dalamnya berasal dari latar belakang yang luar biasa. Selain kuda-kuda yang mengesankan, kereta kuda itu dikelilingi oleh formasi pasukan pertahanan. Di depan kereta kuda duduk, seorang lelaki tua bermata tertutup, bermeditasi dengan khusyuk. Namun, aura yang dipancarkannya begitu kuat, sehingga orang lain tidak dapat mengetahui tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Bertugas di belakang pasukan adalah sekelompok pemuda, yang semuanya dipenuhi dengan vitalitas
saat mereka merenungkan ibu kota kerajaan negara Chu. Di jalan utama, beberapa orang lain di kerumunan berbisik-bisik. Kudengar orang yang duduk di kereta itu adalah salah satu kandidat istri putra mahkota negeri awan salju. Para pemuda di belakang pasukan itu, pastilah para siswa dari berbagai akademi di negeri awan salju. Kudengar akademi di ibu kota kerajaan yang bertanggung jawab menyambut mereka tak lain adalah akademi kerajaan. Dan menurutku para siswa negeri awan salju ingin menguji kemampuan mereka melawan para siswa akademi kerajaan. Diskusi ramai dibicarakan di mana-mana, dan Qin Wentian serta Fen Lei, setibanya di jalan ini, tak kuasa menahan rasa penasaran ketika mendengar bisikan-bisikan di antara kerumunan. Permaisuri putra mahkota benar-benar membawa orang ke negeri Chu? Di dalam kereta yang ditarik oleh kuda-kuda naga berbulu, sebuah tangan seputih salju terulur untuk mengangkat tirai yang menutupi kereta. Sebuah wajah cantik terpampang menarik perhatian semua orang di kerumunan. Sungguh wanita yang cantik. Meskipun usianya baru 18 tahun, kekhawatiran terpancar dari matanya yang indah, seolah-olah ia sedang dirundung sesuatu yang sangat mengganggu. Mengalihkan pandangannya ke kereta, mata Qin Wentian melebar. Ia langsung membeku, lalu gemetar hebat. Apakah ia sedang bermimpi? Bersambung.